Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki di dalam kajian kita tafsir di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Ayat itu berbunyi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji lebih dalam tentang ayat tersebut, maka mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini sebagai bentuk upaya dalam melestarikan atau mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah hadis dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kata Nabi, aku wariskan, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. In tamassaktum bihima lan tadilu abada. Jikalau kalian mau berpegang teguh mengamalkan dua hal tersebut, lan tadilu abada. Dalam ilmu nahu, lan itu min awamili nawasib, ya, daripada huruf-huruf yang menasobkan daripada fi'il mudhari. Kedudukan lan itu litufidud dawam, garansi tidak akan, bahkan sampai kapanpun tidak akan. Berarti ketika kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran maka dan As-Sunnah, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita, ya, di masjid kita cintai ini, mudah-mudahan sebagai upaya di dalam mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Sementara di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Al anbiya la yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihizzin wafirin. Ulama pewarisnya para nabi. Berarti kalau kita korelasikan antara hadis yang tadi, Nabi mewariskan dua hal, dua perkara, dua pusaka, Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara di dalam riwayat yang lain, pewarisnya Nabi itu para ulama. Jadi kalau kita mau tahu, mau mencari warisannya Nabi, tentu dari pewarisnya Nabi yang disebut dengan ulama. Maka jangan jauh-jauh daripada ulama. Al-anbiya la yuwarithu dinaron wala dirhaman. Nabi tidak mewarisi harta kekayaan, Nabi tidak mewarisi harta benda. Wa innama warathul ilma. Hadis ini diawali dengan innama. Innama itu setiap kata ketika diawali dengan innama itu adatul hasr, ya, penghususan
Berarti yang diwarisi Nabi tiada lain kecuali ilmu. Wa innama warathul ilma. Berarti yang diwarisi oleh Nabi dan para Nabi hanya ilmu. Dan barang siapa yang mau mengambil warisannya Nabi tersebut, maka orang itu telah, sekali lagi, telah mengambil warisan yang sempurna. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita Muhammadiyah, kajian kita tidak pernah jauh-jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kalau tidak Quran, ya hadis. Ya tidak hadis, ya Quran. Berarti Muhammadiyah mencoba ya mewariskan warisannya Nabi kepada Muhammadiyah itu sendiri. Maka orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, orang yang gak mau membaca, orang yang tidak mau bertanya, hakikatnya orang itu tidak mau mengambil warisannya Nabi. Maka sebaik-baik masjid, sebaik-baik rumah adalah rumah yang digunakan untuk membagi warisannya Nabi, yaitu ada kajian ilmu di dalamnya. Maka alhamdulillah masjid kita rutin untuk membagi warisannya Nabi Muhammad SAW berupa ilmu. Sementara kalau kita korelasikan dengan ayat yang lain dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 atau Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan mengangkat Allah derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kenapa orang yang diberi ilmu itu mulia? Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Contoh aja sering saya katakan, ya, sama-sama mengangkat batu, ya, mengangkat batu, sama mengangkat batu, objeknya sama mengangkat batu, tetapi nilai harganya berbeda, Pak. Contoh, ngangkat batu yang harian sama ngangkat batu ginjal itu beda, Pak. Sekali lagi, ngangkat batu sama harian, yang satu butuh tenaga, yang satu perlu otak, ya, perlu ilmu, ya, yang satu harian mungkin 200.000, yang satu sama objeknya batu, ngangkat batu ginjal. Nah, itu satu kali ngangkat bisa 15 atau 20 juta, sama objeknya sama, Pak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata kenapa orang yang berilmu itu mulia? Semakin berilmu semakin mulia, karena di dalam dirinya ada warisannya Nabi yang berupa ilmu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk ke dalam maka mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini sekali lagi sebagai upaya menggali warisannya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna billah kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian bisa kafir? Bagaimana kalian bisa ingkar? Ya ahlal Makkah, wahai penduduk Makkah, billah dengan Allah. Wa kuntum amwat, tafsirnya wa qad kuntum amwat, dan sungguh kuntum dahulu kalian. Amwat itu mati. Ya. Tafsirnya nutfan fil aslabi, masih bentuk nutfah di dalam sulbi ayah atau orang tua kita. Fa ahyakum, setelah itu fa ahyakum, Allah menghidupkan kalian. Tafsirnya fil arhami, ya, di dalam rahim-rahim, walidina wa dunya, di dalam rahim-rahim, binafhir ruhi,
dengan ditiupkannya ruh fikum kepada kalian wal istibhamu lita'jib min kufrihim ma'aqiyami burhan awili taubih. Kaifa di atas tadi, wa kaifa takfuru, kaifa itu harful istibham, bagaimana, ya. Tetapi di situ sebagai bentuk ta'ajub, keheranan. Bagaimana bisa kalian mau? Bagaimana bisa kalian kafir? Bagaimana bisa kalian ingkar? Jadi pertanyaan itu menunjukkan li ta'ajubiyah karena kekufuran mereka. Bahasa kita kayak gini supaya kita pahami. Kita punya teman, orangnya selalu hati-hati Pak kalau dalam berkendara naik motor Pak. Bawaannya pelan, safety-nya iya, pakai sepatu, pakai kaos tangan, pakai helm, pakai masker, SIM STNK itu selalu ada di jok motor Pak. Ada mantel, tiba-tiba ya dengar kabar dengan cerita ya teman ini kecelakaan. Jadi bahasa kita, kok bisa sih kamu kecelakaan? Bahasa kenapa bisa? Itu li ta'ajub. Semestinya kayak orang seperti kamu itu nggak bisa kena musik, nggak celaka karena orangnya hati-hati. Kenapa sih bahasanya kayak gitu? Ya, kamu orangnya safety, kamu orangnya hati-hati, bawa motornya nggak laju-laju. Kalau yang ogros, kalau yang nggak gasnya ini sampai habis celaka, wajar kayak dia naik motornya nggak mau pelan. Ini ada orang naik motornya pelan, pakai helm, kok bisa celaka? Pertanyaannya, kok bisa sih kamu kena? Kok bisa sih kamu celaka? Bahasanya kayak seperti itu Pak. Ya, bagaimana kalian bisa kafir? Bahasanya kita kepada Ahlu Makkah. Dulu kalian ya tidak ada, ya dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, dan kepada Allah kita kembali. Bahasa kita kayak gitu. Jadi hierarkinya, prosesnya tidak ada, tidak ada, ya ada 4 hierarkinya ya. Tidak ada, tidak ada, ya. Mati, hidup, mati, hidup. Ya, jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwat nutfan fil aslabi. Tafsirnya dulu kalian tidak ada, tapi redaksinya dibawa mati karena belum wujud bahasanya Pak. Ya. Belum wujud, yang namanya mati belum wujud. Jadi kata para ulama itu masih dalam nutfah, di dalam sulbi. Jadi kalau kita buka di dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud Pak, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, proses ya kejadian manusia di dalam rahim itu Pak, ya, dari proses awal itu Pak, itu 3 kali Pak. 3 kali. Jadi 40 hari pertama setelah sperma masuk ke dalam rahim itu masih bentuk nutfah, ya, masih bentuk air mani Pak. Proses itu dikembangkan 40 hari kemudian menjadi alaqah, ya, itu punya sinkronisasi dengan Quran surah Al-Mu'minun. Alaqah itu segumpal darah, ya, segumpal darah. Jadi nutfah, alaqah, 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi nutfah, alaqah, kemudian mudghah. 120 hari sama dengan 4 bulan. Kemudian Allah perintahkan meniupkan ruh ke dalam yang tadi. Makanya kalau ada yang keguguran sebelum 40 hari, menurut Imam Ahmad bin Hambal,
itu tidak perlu dilakukan fardu kifayah itu secara sempurna. Ya. Sebelum ditiupkan ruh. Makanya biasanya kalau sudah 40 hari, ya, itu sudah ada indikasi ada kehidupan nendang-nendang, getar-getar. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu kemudian setelah ditiupkan ruh, malaikat itu menentukan 4. Ajal, rezeki dulu, ajal, perbuatan, dan nasib baik dan nasib buruk, Pak. Ya, nasib baik dan nasib buruk. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan bayi ini keguguran, prosesnya setelah ditiupkan ruh, ya, itu diselenggarakan seperti orang dewasa. Berarti dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikebumikan atau dikubur. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, di dalam kitab-kitab yang muta'abarah itu berbeda, Pak. Misalkan buka di dalam kitab syarah daripada Fathul Qorib Tausi Ibnu Qasim. Kalau bayi ini lahir, misalkan 8 bulan, 9 bulan lahir, lihatin keluar tangisan enggak? Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau ketika lahir ada suara keluar, itu diselenggarakan seperti layaknya orang dewasa. Tetapi kalau Imam Syafi'i ketika lahir 8 bulan 9 bulan tidak mengeluarkan suara, tangisannya tidak ada, cukup dikafani dan disolatkan. Itu menurut Imam Syafi'i, Pak. Tetapi untuk ikhtiyar, ya, lebih bagus diselenggarakan layaknya orang dewasa. Begitu juga apabila lah keguguran setelah tadi tiupkan ruh, maka dimasyruqkan untuk tetap akikah. Karena ini akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kelak di akhirat. Kenapa? Sudah ada ruh yang ditiupkan oleh Allah, artinya 120 hari keguguran, atau misalkan 5 bulan, 6 bulan. Kalau ada rezeki silahkan diakikahi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilahir-lahirin anak. Tadi sebelumnya kan tidak ada. Di proses yang panjang 9 bulan 10 hari ada fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Fi arham dan seterusnya. Summa, dengan proses yang panjang di alam dunia, mulai dari balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. Summa yumitukum, kemudian kalian atau mereka Allah mematikan kalian. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Proses kematian itu, hadisnya Nabi yang ngiri-ngiri sedap lah. Mudah-mudahan kita keluarnya ruh kita, sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah keluar sakarat ruh dan sakaratul maut kami. Kata Nabi, al mautu abzau haulin fi dunya wal akhirah 'alal mu'minin. Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang paling ngeri, ya, yang ada di alam dunia dan akhirat atas orang yang beriman. Wa huwa asyaddun min nasril manasiri. Sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut itu lebih sakit, ya, lebih daripada sakitnya sakaratul maut itu, ya, mengalahkan sakitnya ketika kena sayatan gergaji, Pak. Kalau kena silet sedikit gak terlalu, coba kena gergaji, Pak, pedihnya luar biasa, Pak. Sakaratul maut, ya, lebih pedih daripada kena sayatan gergaji, Pak. Ya. Wa qardin bil maqaridin, dan lebih pedih
Ya, sakaratul maut itu lebih pedih daripada kena sayatan gunting, Pak. Ya. Wa ghaliyin fil qudur. Lebih sakaratul maut itu, Pak, lebih pedih kena tersiram air panas yang di dalam wadah. Maka kita pasti mau tidak mau, cepat atau lambat, Pak, ya, kita pasti akan menjelang, akan datang ajal dan kematian kita. Apa kata Nabi? Lau annal mayyita nusyira fa akhbaru ahla dunya. Seandainya orang yang sedang meninggal kemarin, Pak, yang sudah dikubur orang tua kita, keluarga kita, Pak, yang mendahului kita, Pak, dibangkitkan oleh Allah, kemudian dia bercerita dengan kita, menghabarkan kepada kita bagaimana proses kematian, sakit dan pedihnya sakaratul maut, menghabarkan kepada kita, Pak, ma tangfau bi'aishin wala du binaumin. Yakin, Pak, makan tidur kita tidak akan pernah nyaman, Pak. Makan tidur kita tidak akan pernah nyenyak, tidur tidak akan pernah nyenyak, makan tidak pernah enak, tidur tidak pernah nyenyak, Pak. Kalau orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Allah, menghabarkan kepada kita, bercerita kepada kita bagaimana dahsyat dan sakitnya ketika sakaratul maut. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang lain, Pak, hadis ini ada dalam riwayat Muslim, ada diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit, dari Ubadah bin Somit, ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang di sini, Pak. Jadi kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah akan suka, senang berjumpa, bertemu dengan dirinya. Wa man kariha liqa Allah, orang yang benci, yang tidak senang berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah tidak akan senang dan berjumpa dengan orang tersebut. Aisyah bertanya, kita semua kan ini benci dengan kematian. Kita ini benci dengan kematian, kita malas dengan kematian. Kita tidak suka dengan kematian. Kata Nabi, laisa kadzalik, bukan yang demikian. Ya. Orang beriman apabila wafat, apabila meninggal, busyira, diberikan kabar gembira, diberikan cerita, birahmati waridwani wal jannah, diberikan kabar gembira dengan ridhonya Allah, dengan rahmatnya Allah, tentang surga. Makanya kan ada dalam Quran surah Fussilat itu, Pak. Innal ladina Allahumma sholli. Apa, Pak? Itu yang ala takhafu wa la tahzanu ubsyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, itu apa? Tatanazzalul malaikatu, ya. Ala takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Itu kan punya sinkronisasi, Pak. Orang yang istiqomah, orang yang beriman itu diberikan kabar gembira dengan hadis tadi. Kalau orang yang beriman dikabarkan gembira, kemudian dia senang. Ahabba lika Allah, setelah mendapatkan kabar gembira, oh saya dapat diberikan kabar gembira, dapat surga, dapat ridho dan ridhonya Allah. Dia senang berjumpa dengan dirinya, dan Allah pun akan senang berjumpa dengan dirinya. Ya. Kalau orang kafir itu, Pak, ketika wafat diberikan kabar dengan adab dan siksa, jadi malas berjumpa dengan Allah, dan Allah pun akan nggak senang berjumpa dengan dirinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika wafat diberikan kabar gembira, sesuatu yang indah, rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, setelah dimatikan, summa yumitukum, kalian dimatikan, tafsirnya inda intihai ajalikum, sampai waktu ajal dan waktu kita. Ya, sebenarnya ya saya mau cerita dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika orang mau meninggal itu, Pak, ya, ketika orang mau wafat itu akan datang kepada kita itu 9 malaikat, bahkan tatanazzalul malaikah. Itu 9 malaikat akan datang menemui kita, Pak.
ya akan datang bergantian Pak, bergantian datang kepada kita, ya. Lain kali Pak Jo ya. Nah, langsung aja Pak ya, sampai jam 6 aja ya. Jadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikisahkan Pak, kan tadi ayatnya tatanazzalul malaikah, malaikat itu turun Pak, ya. Dalam kitab itu Pak, turun yang pertama itu Pak, ya, malaikat yang ana malakun wakalun, ya, saya malaikat yang ditugasi oleh Allah, muwakalun, ya, birizkika, ya, saya malaikat yang ditugasi, ya, yang mengatur bitoamik, saya malaikat yang ditugasi untuk mengatur, menentukan jatah yang kamu makan selama kamu hidup di dunia, ya. Maka menghabarkan qad talabtul ta'amakal masyrika wal maghrib ma wajadtu luqmatan wahidatan. Jadi kata malaikat, wahai fulan bin fulan yang mau meninggal, ya, saya sudah cari jatahmu antara timur dan barat. Hari ini jatah kamu makan udah habis. Walaupun satu suap udah nggak ada. Makanya sebentar Pak, habis keluar jangan lupa kita makan Pak. Bapak kalau nggak makan, jangan takut khawatir habis jatah kita Pak. Ya, jangan langsung pulang. Langsung kita makan habis ini Pak. Ya udah disiapkan. Jangan langsung pulang, khawatir habis jatahnya. Berarti ya innalillah. Ya. Setelah pulang, balik, turun lagi malaikat yang kedua Pak. Apa yang kedua Pak? Ana malakun muwakalun bisyarabik. Saya malaikat yang ditugasi mengatur sesuatu yang kamu minum selama di dunia. Mau yang manis, mau yang masam, mau yang asin, mau yang warna putih, mau warna macam-macam. Ya, kata malaikat qad talabtu, ya, saya sudah cari jatahmu kamu minum syarabaka antara timur dan barat, ma wajadtu walau syurbatan wahidatan. Saya sudah cari jatahmu antara timur dan barat, tetapi maaf saya tidak temukan jatahmu walaupun cuma seteguk air Pak. Artinya orang mati jatahnya makan habis, jatah minum juga habis. Jadi kalau kita masih makan dan minum insya Allah lah, ya. Sudah dua Pak. Kemudian balik, turun lagi malaikat yang ketiga. Ana malakun wakalun bi anfasika. Saya malaikat yang ditugasi mengatur napasmu naik turun, ya, selama kamu hidup di dunia Pak. Ini maaf, ya, saya mendapatkan satu dalil dalam Sahih Bukhari, kunna fis safar idza kunna fa idza sa'idna kabbarna wa idza fa idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna, dalam riwayat yang lain fa idza habbatna sabbahna. Ya, ini ibu-ibu juga ada di belakang, kita kabar sama istri kita, ya. Kami dalam perjalanan apabila kami naik tangga, naik mobil, kebetulan kita naik gunung, Pak, ya. Jangan lupa kabbarna, kita bertakbir. Ya, bertakbir. Wa idza nazalna fa idza habbatna, apabila turun baca subhanallah. Makanya orang-orang tua dulu jangan disalahkan Pak, zikirnya kok Allah Allah naik turun. Napas hakikatnya itu naik turun Pak. Orang-orang tua dulu kalau zikir itu naik Allah. Sebenarnya Allahu Akbar, cuma barnya itu terlalu panjang, nggak sesuai antara napas. Jadi Allahnya aja yang disebut. Allah turun, Allah. Sama Pak. Jadi kalau mau naik sama istri Pak, Allahu Akbar, berarti sinyal itu mau naik Pak, dalam perjalanan cinta, ya. Kemudian malaikat yang kedua, yang keempat, ya, ana malakun muwakalun bi ajalik. Saya malaikat yang ditugasi untuk mengatur nih waktumu, ya. Qad talabtul masyrika wal maghrib, saya sudah cari antara timur dan barat, ma wajadtu walau sa'atan wahidatan. Saya sudah cari, udah nggak ada jatahmu hari ini. Artinya orang yang wafat makannya habis, minumnya habis,
napasnya habis, jatahnya, dan waktunya juga habis. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yas. 4, Pak. Ya. 4. Kemudian yang kelima dan yang keenam, Pak. Ya. Itu turun. Lagi. Ana malakun muwakalun bihasanatik. Saya malaikat yang ditugasi menulis seluruh amal kebaikan dan amal solehmu selama di dunia. Rapotnya itu diperlihatkan, Pak. Oh, tersenyum, ada pengajian hadir, ada nyumbang masjid, ada, dinampakkan semuanya. Makanya tatanazzalul mala busyira, kan tadi ada orang yang meninggal itu dinampakkan. Ya, dia tersenyum, dia gembira, Pak. Ya. Rapotnya selama hidup di dunia, Pak. Ya. Balik lagi, turun malaikat yang keenam. Ana malakun muwakalun bisayiatik. Saya malaikat yang ditugasi yang ngatur jelek amalmu, buruk, kejahatan, maksiat dan dosa. Ya. Ketika melihat catatan amal buruknya, Pak, orang ini ketika malaikat ada di sebelah kanan, karena dia nggak sanggup lihat catatannya, Pak, dia mukanya palingkan ke kiri, Pak. Nggak lihat, nggak sanggup. Ketika malaikat sebelah kiri, dia palingkan lagi ke sebelah kanan. Ya, sampai ya, kalau dalam riwayat dalam Bulughul Maram keluar jidat dari grogi, Pak. Ya. Setelah itu apa, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Makanya penjelasan orang beriman itu diberikan kabar gembira, ya kayak itu tadi. Yang orang kafir diberikan kabar adab, ya kayak itu tadi. Maka turun malaikat 3, Pak. Terakhir ini, Pak. Jadi 9, Pak. Tengah malaikat eksekusi. Siapa? Malaikat Israel. Sebelah kanan malaikat rahmah, sebelah kiri malaikat adab. Turun, Pak. Malaikat Israel itu antara kaki dan bawah, kiri dan kanan. Itu kanan malaikat rahmah, kiri malaikat adab. Kalau yang dieksekusi, dicabut nyawa adalah orang ahli kebaikan, orang beriman, orang bertakwa. Jatah malaikat rahmah yang membawa ke atas, Pak. Ya, yang membawa ke atas. Baru separuh dibawa orang langit itu, Pak. Di atas itu siapa yang meninggal? Harumnya luar biasa. Tapi kalau yang meninggal ini orang ahli maksiat, ahli dosa, Pak, jatahnya malaikat adab yang membawa. Ya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ruh itu dikembalikan oleh Allah ketika di dalam kubur. Dalam kitab itu ada 3 pendapat. Proses pengembalian ruh, Pak. Ada yang mengatakan ruh itu dikembalikan dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai ujung, kemudian menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu antara ujung kaki sampai ujung kepala. Ada yang mengatakan nanti kita duduk, ya itu salah satu pendapatnya. Cuma sesuatu itu tidak pasti karena kita belum, ya, gaib. Yang kedua, ada yang mengatakan itu dikembalikan oleh Allah cuma dari dada sampai ke kepala, sekedar untuk menjawab lijabati as'ilatil munkar wa nakir. Ya, yang ketiga, ruh itu dikembalikan antara baju dan kain kafan. Ya, kalau kita cerita panjang, Pak. Setelah dimatikan, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah bil ba'si ketika hari kebangkitan, summa ilaihi turja'un, kemudian kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa kesempatan kita senantiasa berusaha menggali, mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.